baik. Silakan diambil buku STS IPA halamannya, halaman 53. Ya, halaman 53. Oke. Good morning, Devin. Good morning, Jetro. Good morning, Vera. Cladela, kelas 1D. Baik, sudah pukul 9:32, ya kan? Kita harus on time. Langsungnya nggak bisa nunggu lama-lama, ya. Harusnya 9:30 kita sudah mulai, tunggu waktunya. Oke, udah 9:32 menit, ya. Topiknya adalah benda yang ada di sekolah. Nah, ya semuanya perhatikan dulu. Topik baru, ya, benda yang ada di sekolah. Miss mulai. Hari ini hari Jumat 5 Maret 2021, ya. Benda yang ada di sekolah. Silakan baca siswanya Ferel Pradela. Ferel Pradela. Halo, Ferel. Tidak muncul suaranya, Ferel. Bentar ya, Miss cancel dulu ya. Nanti Miss panggil kembali ya. Sementara Miss panggil Jocelyn Witovin. Jocelyn Witovin, silakan baca. 2. Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Lanjut. Kursi. Kursi untuk duduk. Meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis juga berguna untuk menulis. Oke, thank you ya. Felix Stephen. Felix Stephen. Felix Stephen. Oke, halo, good morning Felix. Silakan dibaca topiknya benda di sekolah. 2. Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolahku. Ada banyak benda di kelasku. Di kelas ada kursi, meja, dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Kursi. Kursi untuk duduk. Meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis juga berguna untuk menulis.
Ya, terima kasih. Cambridge Holin. Cambridge Holin. Ya, Miss. Iya. Hari ini kita mau belajar apa? Ya, Miss. Holin, belajar apa kita hari ini? Benda yang ada di sekolah. Silakan baca dulu. ISPS IKP PG 53. Benda Benda di sekolah. Ada banyak benda di sekolah tuh. Ada banyak benda di kelas tuh. Di kelas ada tulis meja dan lemari. Di kelas juga ada buku dan papan tulis. Tulis untuk duduk, meja untuk bapak menulis, butuh belajar untuk berbahasa, butuh tulis untuk menulis, papan tulis juga berguna untuk menulis. Iya, terima kasih siswa. Wah, banyak sekali ini yang mau baca. Nggak apa-apa, nanti Miss pilih ya. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai benda-benda yang ada di kelas kamu, yang di sekolah kamu. Ada yang tahu nggak selain benda meja dan kursi di kelas, ada benda-benda lain nggak? Ada yang tahu? Nah, nanti Miss panggil namanya ya. Suruh sebutkan benda-benda apa saja selain meja dan kursi. Banyak ini bendanya. Nah, Lupita, Derin, Serius dengarkan dulu ya. Ini Miss baca ulang ya. Benda-benda yang ada di sekolah, khususnya di kelas. Kira-kira yang kamu ingat tuh apa biasanya? Pasti ada namanya papan tulis. Nah, ya. Kemudian pasti ada kursi. Nah, ada meja. Mejanya ada dua nih, yang satu untuk teacher, yang satu untuk siswa. Nah, fungsinya sama, ya. Sama-sama untuk menulis mejanya. Nah, mau meja guru, mau meja siswa untuk menulis, sama ya. Kemudian ada lagi bendanya namanya papan tulis sudah. Lalu ada nggak foto presiden? Nah, ada nggak lambang Pancasilanya? Pasti ada lagi namanya lampu ya, lampu kelas. Nah, ya kan, yang mendukung ada pencahayaan yang terang. Nanti kalau kelasnya gelap nggak bisa nulis dong. Bener ya? Nah, benda apa lagi ya? Miss, di kelas saya, Miss, di Mencong saya lihat ada AC. Ya, di kelas Mencong ada AC. Apalagi? Miss, ada proyektor guru, Miss. Oke, ada proyektor guru. Banyak lagi sih, maupun di luar kelas juga boleh. Nah, ya. Jadi Miss ulangin lagi ya. Jadi, yang intinya itu pasti ada kursi, meja, dan lemari. Lemari guru, di kantor guru ada lemari untuk simpan rapot siswa, bisa jadi ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Nah, ya. Di kelas ada buku pelajaran. Katanya ada buku pelajaran, ada papan tulis. Ya, ini papan tulis dan ini proyektor nih. Nah, ya. Tampilan yang ada di proyektor seperti ini. Nah, ya, untuk ukuran yang besar. Jadi nggak harus pakai papan tulis, ya. Sekolah kita menggunakan proyektor, ya. Di Mencong ada proyektor. Jadi siswanya itu walaupun duduknya paling belakang bisa kelihatan jelas karena menggunakan infocus, ya. Alatnya menggunakan proyektor infocus. Jadi tampilannya itu sangat super besar. Nah, ya. Tidak ada lagi alasan tidak kelihatan, tidak nampak, tidak dengar, ya. Karena ada dua fungsi. Yang satu menggunakan papan tulis plus pakai proyektor infocus. Nah, inilah benda-benda yang ada di kelas kamu saat ini. Nah, ya. Pernah lihat kan kelasnya 1B?
Risa, Karman, oh sorry, 1C ya. 1C, 1D ya. Lupa Miss-nya. Nah, ya kan? Seperti ini kira-kira benda-bendanya. Nah, oke. Apa kegunaannya? Jangan asal-asal sebut. Apa kegunaan coba? Kalau kursi di kelas gunanya untuk apa, Risa, Luvita? Untuk duduk. Ya kan? Untuk duduk siswanya. Kemudian ada meja. Meja untuk tempat nulis, ada meja siswa, ada meja guru, ya kan? Kemudian ada buku pelajaran, buku SPS IPA, udah pasti. Nah ya, pasti ada buku tulis juga, Miss. Iya, ya di dalam kelas. Kemudian papan tulis, apa gunanya papan tulis? Papan tulis gunanya untuk apa? Iya, untuk menulis ya. Kalau kita nggak pakai proyektor ya, ini tampilan yang layar besar, kita pakai papan tulis. Nah, misalnya menulis tanggal boleh, atau menulis pengumuman boleh ya. Kira-kira yang masih bisa kita gunakan karena singkat, boleh menggunakan papan tulis ya, pasti untuk menulis fungsinya. Ya kan? Sekarang Miss mau pilih dulu ya. Rebecca. Coba dulu Rebecca. Rebecca ini. Ini murid kan Rebecca? Iya, selamat pagi Rebecca. Good morning, Miss. Good morning juga ya. Iya, semangat sekali mau belajar IPA-nya. Sekarang kamu sebutkan benda-benda yang ada di kelas kamu. Kelas 1C, apa biasa bendanya? Nah, dari sini juga boleh, lihat dari gambar ini. Dan apa fungsinya? Bisa? Misalnya, meja. Fungsinya untuk tempat menulis. Bisa? Meja untuk tempat tulis. Apalagi? Kursi untuk duduk. Ya, pastilah untuk duduk. Apalagi? Papan tulis. Oke, sekarang baca ini aja deh. Miss udah kasih gambar. Mau baca ya? Nih dia. Ini Ya, benda Miss. dan fungsinya. Silakan dibaca. Benda dan fungsinya. Kursi untuk duduk. Ya, ini kursi di kelas kamu ya. Lanjut. Meja untuk tempat menulis. Buku pelajaran untuk dibaca. Sudah pasti. Oke, lanjut. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggaris berguna untuk penggaris. Jam untuk menunjukkan waktu. Ruang kelas untuk tempat belajar. Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Jadi meja itu nggak harus tempat menulis, tapi bisa untuk meletakkan sesuatu benda. Nah, ya, jadi banyak fungsinya meja ini ya. Oke, di sekolah kamu ada apa lagi? Selain ruang kelas, meja, jam, ada apa ini? Nah, bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Iya, ini untuk upacara bendera ini biasa. Kalau sudah bendera merah putih ya. Terima kasih Rebecca. Bobby. Next, Bobby. Bobby. Oke, lanjutkan. Benda-benda yang ada di sekolah kamu. Selain di dalam, boleh kamu sebutkan di luar. Nah ya, ini bacanya apa ini? Bendera. Apa kegunaan bendera? Nah, Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. iya, jadi kita harus menghormati bendera pusaka, yaitu bendera merah
putih. Ini adalah bendera negara Indonesia. Ya, jadi ini adalah bendera negara Indonesia, wajib kita hormati setiap upacara hari Senin, ya, untuk mengenang jasa para pahlawan. Nah, ya, jadi ini wajib kita kibarkan di halaman sekolah. Oke, Risa, lihat lagi dong benda-benda yang ada di sekolah kamu, Risa. Nah, ya, lanjut bacanya, Bobby. Digunakan untuk mengetahui tempat kedudukan kota. Nah, jadi di sekolah kamu ya, di sekolah Mencong, ada namanya benda yaitu peta Indonesia. Nah, peta Indonesia ini supaya kita mengetahui nama-nama kota yang ada di Indonesia. Misalnya kota Medan, di mana ya letaknya? Oh, di Pulau Sumatera. Kemudian kota Jakarta. Nah, misalnya lagi Bali, seperti itu. Ini wajib ada di sekolah. Lanjut. Bobby, baca. Dan sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Jadi Bobby, di sekolah kamu itu wajib ada namanya bel sekolah. Nah, bel sekolah berbunyi. Tandanya apa, Karman? Tandanya masuk sekolah. Bunyi lagi bel sekolahnya. Tandanya waktu istirahat. Bunyi lagi bel sekolahnya. Tandanya pergantian pelajaran. Bunyi lagi bel sekolahnya. Tandanya selesai pembelajaran. Sesuai pukul, ya, pukul berapa bunyi belnya. Nah, ya, jadi anak-anak ini paling senang kalau sudah bel istirahat sama bel pulang, ya kan? Nah, senang sekali, artinya sudah mengakhiri pelajarannya. Jadi setiap sekolah, ya, di sekolah manapun wajib ada benda ini. Apa namanya ini? Bel sekolah. Oke, nanti dia bunyi sesuai dengan kebutuhan kita. Tergantung, kadang-kadang berbunyi lagu atau biasa saja. Nah, ya, tapi supaya anak-anak semangat dibunyikannya lagu. Oke, sekarang gantian ya, Karman baca, Karman. Kelas 1D, baca. Karman. Bel sekolah. Untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Iya, tapi suaranya bisa kuat sedikit, boleh? Boleh? Nah, coba ulangi lagi ya, biar kita semuanya dengar. Yuk, kuat sedikit boleh ya? Bel sekolah. Sekolah untuk penanda waktu pergantian kegiatan di sekolah. Iya, sudah tahu ya. Jadi bel sekolah ini menandakan waktu masuk kelas. Jam 7.30 bel berbunyi. Tandanya apa? Anak-anak mulai belajar. Selanjutnya Karman, baca. Pagar sekolah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Oke, jadi pagar sekolah ini gunanya untuk ya batas ya keluar masuk transportasi ya atau bus siswa yang mau masuk dan mau keluar ya. Selanjutnya Karman, benda apa lagi yang ada di sekolah? Keranjang sampah untuk tempat sampah. Iya, jadi ini artinya sekolah kita ini ya di Mencong wajib menjaga kebersihan. Nggak boleh ada sampah. Kenapa? Nggak boleh. Sekolah kita harus bersih dan bebas dari penyakit. Setuju ya? Jadi anak-anaknya nyaman di sekolah ya.
senang dia di kelas karena bersih kelasnya. Jadi setiap sudut wajib ada tempat sampah. Membiasakan siswa untuk buang sampah pada tempatnya ya, nggak boleh buang sembarangan ya, nanti ditegur ya. Biasakan harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Sekolah kamu juga lingkungan kamu ya. Kamu kan mau belajar di sekolah, jadi coba cintai sekolah kamu kayaknya rumah sendiri. Oke? Nah, selanjutnya saya mau pilih apa lagi nih ya? Jaifin Yao. Nah, Jaifin Yao. Miss. Jaifin, baca ulang. Keranjang sampah. Keranjang untuk tempat sampah. Oke, baca kembali. Tiang bendera. Yang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih dan akan dikibarkan. Jadi tiang ini ya untuk tempat bendera yang akan mau dikibarkan di halaman sekolah. Nah ya, jadi kita butuh tiang untuk penggereknya ya. Baca selanjutnya. Globe. Halo. Jaifin Yao. Globe digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Iya, ini globe ini maksudnya kelas 1 belum bisa belajar ya. Ini dipakai untuk anak-anak kelas 3 SD. Tapi ini ada di sekolah benda ini. Ini adalah globe. Globe ini adalah alat peraga sebagai bola dunia ya, tiruan bola bumi ya, itu bahasanya. Tiruan bola bumi namanya globe. Ini untuk pembelajaran ya siswa-siswi kelas 3. Misalnya mengetahui negara Indonesia. Nah, tunjukkanlah. Misalnya mengetahui benua Amerika. Nah, misalnya mengetahui yang namanya lautan, samudra. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk siswa-siswi. Kelas 1 hanya mengenal saja bahwasanya ini adalah benda globe, tiruan bola bumi sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Selanjutnya Jaifin. Lem digunakan untuk menempel kertas. Ya, jadi glue stick ini wajib semua siswa punya. Ya, glue stick ini wajib semua siswa harus ready ya, di dalam tasnya harus ready, harus ada karena kita sangat butuh ini. Nah, nanti dia misalnya ada pengumuman, kita tempel di buku harian kita. Jadi harus ready. Oke, thank you ya Jevin. Selanjutnya Miss mau pilih Chanverika. Chanverika. Ya, Miss. Oke, silakan baca benda yang ada di sekolah atau di kelas. Oh, sorry. Kelas. Kertas. Kertas digunakan untuk menulis. Ya, selain buku, kertas juga fungsinya sama ya untuk menulis. Biasanya kalau kertas ini ya, kalau siswanya tatap muka ya di sekolah ini biasanya untuk lembar ujian. Nah ya, jadi nanti siswanya suruh mengisi di kertas. Oke, selanjutnya next, lampu. Lampu digunakan untuk menerangi ruang kelas. Jadi di kelas itu wajib ada lampu ya. Lampu di kelas kita itu ada 8 lampu. Nah, di kelas kamu, kelas 1C, 1D ada 8 lampu seperti ini, besar-besar lampunya.
gunanya untuk menerangi kelas supaya siswanya cukup jelas untuk menulis. Nah, untuk membaca, belajar juga terang ya. Jadi kalau belajarnya kelasnya terang, bersih, nyaman. Nah, ya semangat siswanya. Selanjutnya, Chen, penjepit kertas. Halo Chen. Chen. Yes, Miss. Oke. Selanjutnya, Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. iya ini juga penting ya sebagai untuk penanda atau menjepit kertas yang kita perlukan. Terima kasih Chen. Selanjutnya Tanika Fadlani. Nah, Tanika Fadlani. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Tanika Fadlani. Yes, Miss. Iya, selamat pagi Tanika. Morning, Miss. Oke, morning tuh. Silakan dibaca. Penjepit kertas digunakan untuk menjepit lembaran kertas. Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. Oh, sorry ya, ini belum edit. Nah, ini adalah proyektor sekolah. Ya, proyektor kelas. Nah, dia digunakan untuk pembelajaran di kelas. Iya, jadi supaya materi yang ditampilkan, dengarkan dulu Tanika, semua siswa dengarkan dulu ya. Nah, alat ini berfungsi baik ya, sangat penting sekali di kelas kita. Nanti tampilan ya materi dari guru, nah seperti ini. Kamu lihat kan gambar yang seperti Miss tampilkan seperti ini. Nanti kalau di kelas akan Miss aplikasikan menggunakan proyektor supaya materinya itu cukup jelas ya untuk ukuran yang besar. Nah, satu papan tulis gitu ukurannya ya, ukuran itu besar. Jadi semua siswa biar jelas melihat materinya. Walaupun duduknya di belakang, karena menggunakan alat ini jadi sangat jelas sekali karena ukurannya juga super besar. Nah, ya super mega besar gitu ya. Semuanya jelas. Oke? Jadi nggak harus menggunakan papan tulis, kita wajib menggunakan ini. Nah ya, wajib supaya membantu untuk lebih memahami materi yang akan disajikan guru ke siswa. Begitu ya. Nanti boleh dikasih video-video yang lain kalau kita menggunakan ini, seperti ini. Gitu ya. Lanjut Tanika. Sorry ya, ini belum edit. Ini adalah speaker. Speaker digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendengar suara. Iya, mendengarkan suara boleh atau untuk menginformasikan. Ya. Boleh ya. Kemudian bentar ya. Atau mendengar video kurung suara. Nah, suara dari video tersebut. Oke? Bisa? Terlalu penuh, jadi Miss ini apa saja? Ini aja ya, untuk menginformasikan, gitu aja ya. Bentar ya.
Selanjutnya Miss pilih. Thank you ya, Tanika Mardani. Megan 1C. Megan 1C. Yes, Miss. Coba sebutkan benda-benda yang ada di kelas. Tadi sudah disebutkan sebagian teman-teman kamu. Benda-benda apa saja? Nah, Ya. ada. Kursi untuk duduk. Meja untuk tempat menulis. Buku belajar dibaca. Pelajaran untuk dibaca. Buku tulis untuk menulis. Papan tulis berguna untuk menulis. Penggaris berguna untuk menggaris. Jam untuk menunjukkan waktu. Ruang kelas untuk tempat belajar. Meja guru untuk tempat meletakkan benda. Bendera untuk melaksanakan upacara di sekolah setiap hari Senin. Peta digunakan untuk mengetahui tempat penduduk kota. Bel sekolah untuk penanda waktu penggantian kegiatan di sekolah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk sekolah. Oke, terima kasih Megan. Selanjutnya, bentar ya, ini sudah. Luvita. 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 Ya, sekarang lanjutkan benda yang ada di sekolah. Pagar sekolah. Pagar sekolah sebagai pagar keamanan dan tempat keluar masuk ke sekolah. Keranjang sampah untuk tempat sampah. Tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Globe digunakan sebagai alat peraga di dunia pendidikan. Lem digunakan untuk menempel kertas. Kertas digunakan untuk menulis. Lampu digunakan untuk menerangi ruang kelas. Penjepit kertas digunakan menjepit lembaran kertas. Kotak pensil digunakan untuk menyimpan alat tulis. Proyektor kelas digunakan untuk pembelajaran di kelas. Speaker di kelas digunakan untuk mendengar informasi. Oke, thank you ya. Nah, sekarang ada lagi tambahan bendanya. Seperti ini. Nah, ini namanya adalah serutan ya. Wajib
disimpan oleh siswa ya, wajib ada. Karena apa? Kalau ada sesuatu, misalnya pensilnya putus ya, kamu bisa meraut sendiri. Jadi ini wajib ada. Nah ya, jangan nanti pada saat putus pensilnya bingung mau pakai apa nulisnya. Oke? Jadi saran Miss kalau misalnya sekolah, kamu sediakan 2 pensil saja, jangan terlalu banyak ya, 2 pensil dan 1 serutan. Jadi kalau misalnya ada masalah mengenai kondisi pensil kamu bisa menghaluskan permukaan pensil kayu. Ini untuk pensil kayu ya. Biasa anak-anak menggunakan pensil kayu. Tapi ingat, jangan main-main. Nah, jangan disalahgunakan. Ini hanya dikeluarkan jika dibutuhkan saja ya. Bukan berarti untuk main-main. Oke. Kemudian di kelas juga ada AC. Ya, AC ini digunakan untuk menyejukkan ruang kelas. Ya, supaya siswanya nyaman, tidak kegerahan ya. Ini wajib ada di kelas. Kemudian di kelas kamu juga ada namanya kalender. Nah ya, ini wajib ada supaya tahu tanggal berapa hari ini dan hari apa. Ya, nama-nama hari harus tahu juga. Oke, ini penting ya. Kemudian di kelas juga ada foto presiden. Nah ya, foto presiden harus ada, karena ini juga penting ya. Kemudian selain foto presiden, ada juga lambang Pancasila. Nah, siapa yang sudah hafal Pancasila? Ini ada loh di kelas kamu. Ya, anak-anak harus tahu hafal Pancasila karena ini nanti akan diikrarkan di upacara. Ya, untuk melatih nasionalisme. Nah, ya. Kemudian di sekolah kamu selain ada lambang Pancasila, ada piagam atau piala. Nah, ya ini kalau ikut-ikut lomba, biasa ada nih di sekolah ada benda seperti ini. Namanya piala, benda penghargaan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mading. Ya, mading kelas, papan pengumuman. Mading kelas, papan pengumuman. Ini ada di kelas kamu. Setiap kelas ini ada. Kenapa? Nanti di sini ada seperti kreasi siswa, boleh kamu pajangkan di sini ya. Intinya untuk berkreasi supaya kreatif ya. Kreatif siswanya, aktif siswanya untuk mencari info terupdate. Nah, misalnya siswanya punya bakat buat cerita, boleh kamu lampirkan di sini kreasi kamu ya. Atau siswanya ada yang hobi menggambar atau mewarnai, boleh kamu tempel di sini. Jadi semua siswa bisa melihat ya hasil bakat kamu di sini. Kemudian selain kamu hobinya mewarnai, boleh kamu hobinya misalnya menulis puisi, boleh di sini. Nah, tempel ya. Yang penting intinya yang hal-hal positif, edukasi yang positif dan kamu itu akan apa ya? Bakatnya tersalurkan gitu ya. Nah, jadi semua guru mendukung ya. Yang beredukasi positif boleh kamu tampilkan di sini. Namanya mading kelas. Oke, bisa dimengerti? Jadi inilah benda-benda yang ada di sekolah kamu. Mading, piala, lambang Pancasila, kemudian ada gambar presiden di kelas kamu, ini wajib ada ya, sama ini. Kemudian ada lagi namanya kalender, AC.